Siapa Roh Kudus itu? Ada banyak kesalahpahaman bahwa Roh Kudus adalah kekuatan mistik. Menurut Alkitab, Roh Kudus bukanlah kekuatan mistik, tetapi pribadi ilahi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan kesatuan yang sempurna, Allah Roh Kudus bekerja sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Roh Kudus memimpin kita dan membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan rohani. Sehingga kita menuruti firman Tuhan. Bukan menurut pikiran dan perasaan kita. Ya, itu pendahuluannya. Nah, sebagai orang Kristen, kita memiliki roh Allah di dalam kita. Amin. Kalian sudah terima Roh Kudus? Amin. Halo. Sudah lupa? Oke. Sebagai orang Kristen, kita memiliki roh Allah di dalam kita, itu Roh Kudus ya. Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika kita sudah memiliki Roh Kudus itu, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus dalam hati kita bukan milik diri kita sendiri lagi, tetapi adalah milik Allah. Itu 1 Korintus 6 ayat 19. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong yang lain itu? Roh Kudus. Ya. Nah, inilah yang kita lihat sebagai orang Kristen yang memiliki roh Allah di dalam kita, Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kemudian sebagai orang Kristen, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan. Ibarat surat yang sudah termeterai itu sangat kuat dan legal, dan itu sudah memiliki kekuatan hukum. Dan tidak bisa diapa-apain ya. Artinya kalau lepas meterai ya tidak ada artinya lagi. Tapi meterai itu tidak boleh lepas, sebab itu sudah dilem dalam satu kertas. Roh Kudus juga dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus dimeteraikan pada diri orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya. Saya ulang lagi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di samping daripada jaminan yang diberikan, yaitu Roh Kudus dimeteraikan pada diri kita, itu ada banyak sekali, ada tersedia untuk kita. Jadi bukan hanya sebagai hidup kekal saja yang akan kita terima kelak, oleh karena Roh Kudus yang dimeteraikan itu menjadi jaminan, namun ada hal-hal yang lain baik di dunia dan di surga. Ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dimeteraikan Roh Kudus itu untuk menyiapkan kita kapan datangnya Tuhan Yesus mengangkat kita ke surga. Itu menjelang hari penyelamatan. Jadi arti menjelang hari penyelamatan itu adalah di mana Tuhan akan datang menjemput kita untuk dibawa ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengangkat kita, melihat kita itu, sudahkah ada meterai Roh Kudusnya? Kalau belum ada meterai Roh Kudusnya, berarti dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya,
Itu yang waktu itu saya injili bahwa kalian menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki kepribadian. Sifat-sifat Alkitabiah di bawah ini menunjukkan kepribadian ilahi dan karya rohani Roh Kudus. Seperti apa? Roh Kudus memiliki kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama seperti yang dikehendakinya. Roh yang sama. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 30, Roh Kudus bisa berduka. Karena dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus berdoa untuk kita. Roma pasal 8 ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kemudian Roh Kudus memimpin kita dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus adalah penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Kemudian Roh Kudus menginsafkan kita. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dan Roh Kudus mengajar kita, dialah Roh Kudus yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Kemudian Roh Kudus memberi hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Dan Roh Kudus memberi perintah. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menyerahkan setiap aspek kehidupan kita itu kepada kuasa dan otoritas Roh Kudus, walaupun karya Roh Kudus tidak bisa dipikirkan, dipahami, atau dikendalikan. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengarnya berbunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Ya, demikian yang sebenarnya kita mengetahui tentang Roh Kudus, dan termasuk nanti untuk ayat hafalan dari pelajaran yang kita sudah dengarkan ini. Baik, inilah yang kita coba dengarkan untuk materi 2 hal tema besar. Bagaimana pentingnya menghafal Alkitab dan bagaimana Roh Kudus itu untuk kita. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.